Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Mas Dosen Jalan-Jalan. No learning perfect, biar perfect, jalan-jalan dulu. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga bahagia. Kembali lagi ya, kita lanjutkan mata kuliah terkait algoritma dan struktur data. Dimana di video kali ini kita akan membahas terkait sorting atau pengurutan. Dimana lebih khususnya nanti kita akan pelajari terkait 3 metode, yaitu bubble sort, selection sort, insertion sort. Mohon maaf ya, ini agak sedikit ada gangguan. Oke, mungkin langsung aja ya guys. Nah, yang pertama sebagai introduction-nya, jadi sorting atau lebih dikenal atau bahasa Indonesianya adalah pengurutan, diartikan sebagai penyusunan kembali sekumpulan objek ke dalam urutan tertentu. Jadi kita berusaha untuk menyusun kembali ya dengan tujuan tertentu. Tentunya yang pertama adalah untuk kemudahan dalam pencarian anggota dari suatu himpunan, karena kalau misalnya angka kalau sudah terurut itu kan lebih gampang untuk mencarinya, karena tinggal nyari misalnya yang paling gede atau yang paling kecil atau yang besarnya di tengah-tengah misalnya. Dan juga tentunya mempercepat dalam mengetahui data tersebut, data terbesar atau data terkecil. Nah, proses yang terjadi pada pengurutan adalah sebagai berikut, yaitu perbandingan data dan pertukaran. Ibaratnya kalau suatu dua dari angka itu dicek, dibandingkan besar mana, nanti yang besar akan menempati posisi. Misalnya kalau dari sudut kanan itu paling besar ke sudut kiri paling kecil, berarti jika yang besar itu ada di kiri, maka dia akan ditukar ke kanan, karena dia diurutkan kanan dulu yang paling besar. Jadi dibandingkan, kalau memang dia tidak memenuhi maka dia ditukar. Nah, di sini sebenarnya untuk metode atau fungsi yang kita yang kita pelajari ada 4, cuma nanti di video kali ini kita hanya bahas 3. Nanti untuk yang selanjutnya, merge sort, itu akan kita pelajari di video selanjutnya. Dan juga mungkin nanti ada fungsi dari pandas ya untuk melakukan proses pengurutan juga. Nah, yang pertama kita pelajari adalah bubble sort atau gelembung ya. Jadi metode ini terinspirasi oleh gelembung sabun. Suka mainan sabun ya. Sifat sabun itu kan selalu terdapat di permukaan air. Jadi kalau teman-teman main sabun, misalnya mungkin ada waktu nyuci atau apa gitu, nyuci baju misalnya, dia kan gelembungnya itu atau busanya itu kan pasti akan naik gitu ya di permukaan air gitu. Karena memang berat jenis gelembung atau busa itu lebih ringan dibanding berat jenis air, jadi menyebabkan gelembung itu dia akan otomatis mengapung atau naik ke permukaan. Nah, prinsip pengampungan ini digunakan untuk pengurutan, di mana elemen dengan nilai paling kecil diapungkan. Jadi misalnya kalau misalnya urutannya dari kecil ke besar, dari atas ke bawah, berarti nanti ketika ketemu yang kecil itu dia diapungkan ke atas atau diangkat ke atas atau ke ujung paling kiri misalnya melalui proses pertukaran, misalnya kalau kiri ke kanan, tergantung. Misalnya kalau yang dari atas itu besar, berarti nanti yang besar diapungkan ke atas. Terus proses pengampungan dilakukan sebanyak n kali langkah, jadi tetap ada batasnya ya, karena pasti semua yang akan kita urutkan itu jumlahnya terbatas, tidak mungkin tidak terhingga ya, nanti prosesnya nggak selesai. Nah, aturan dari bubble sort sendiri, dia mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen dengan elemen berikutnya. Jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Tentunya tergantung nanti tujuannya untuk pengurutan ascending atau yang descending ya. Ibaratnya besarnya itu mulai dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, itu akan beda. Nah, misalnya untuk yang ascending tadi berarti lebih besar dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar untuk pengurutan ascending. Nah, kalau yang untuk descending, jika elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya, maka kedua elemen tersebut ditukar. Nah, bubble sort ini berhenti jika seluruh array atau data yang ada di dalamnya itu telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi yang dapat dilakukan, karena memang datanya sudah terurut. Nah, mungkin langsung aja teman-teman, misalnya nih ada data, ada berapa ini? 6 data gitu ya. Terdapat indeks dari 0 ke 5 gitu ya. Jadi di sini cuman satu dimensi ya. Jadi ada data seperti ini, kita akan mengurutkan misalnya yang paling kecil itu ada di kiri, yang paling besar ada di kanan. Maka sesuai tadi, kita akan melakukan pertukaran pengecekan perbandingan terlebih dahulu. Misalnya ini kita bandingkan besar mana antara 6 dan 4. Oh, besar ya 6, maka kita tukar. Terus dicek lagi, besar mana? Oh, besar 8, berarti nggak perlu ditukar karena sudah sesuai. 8 dengan 1, besar 8 ditukar. Seterusnya sampai
1 kali baris selesai. Karena tapi di sini masih kita lihat bahwa urutannya masih belum sesuai ya, masih belum urut dari bawah ke kanan. Karena ini baru kita untuk menyelesaikan tahap 1 aja. Artinya kita baru mencari data yang paling besar dilihat di paling kanan ini ya. Jadi untuk tahap 1. Jadi memang bubble sort itu dia tahapnya banyak. Artinya melakukan banyak pertukaran dan juga perbandingan. Selanjutnya kita melakukan hal yang sama lagi. 4 sama 6 sudah, 6 sama 1, lebih besar 6 ditukar, 6 sama 6 lebih besar 6 ditukar, dan seterusnya sampai 6-nya memenuhi. Terus dilakukan sampai semuanya terurut. Jadi seperti ini. Jadi bayangkan tadi sekali tahap saja proses perbandingan dan pertukarannya itu sangat banyak. Maka untuk kesimpulan untuk fungsi bubble sort ini mengurutkan dengan metode bubble sort ini memang kurang efisien karena terlalu banyak jumlah pertukaran dan juga jumlah perbandingan. Terus juga kalau semakin banyak melakukan proses itu tentunya akan banyak memakan waktu gitu ya, dimana tidak direkomendasikan untuk dipakai. Tetapi metode ini mudah dipahami dan sederhana, artinya ditukar aja. Nah, yang selanjutnya adalah selection sort. Maksimum atau minimum tergantung nanti ambil urutannya yang mana. Metode pengurutan dengan proses menyisipkan elemen lari. Ide dasarnya memilih elemen maksimum atau minimum. Jadi kita mencari maksimum atau minimumnya dari sebuah lari, kemudian menempatkan max atau min pada awal atau akhir lari. Misalnya mau diurutkan dari kecil ke besar, dari kiri ke kanan, ya biasanya kita ambil yang max ditaruh di kanan, atau min ditaruh di kiri, tergantung mau seperti apa. Nah, elemen terujung itu diisolasi dan tidak diciptakan pada posisi sebelumnya, karena kalau sudah minimalnya atau maksimalnya ditaruh di kanan, artinya kan dia udah paling kanan nih, tinggal kita ngecek maksimal untuk sisa-sisanya ditaruh di sampingnya lagi. Proses selanjutnya untuk elemen lari yang tersisa memilih min max lagi dan melakukan hal yang sama. Proses memilih nilai max dan min ini dilakukan pada setiap langkah lari berukuran n tergantung banyak datanya, maka jumlah langkahnya nanti adalah n-1. Oke, mungkin ini nggak perlu, langsung aja biar gampang ya teman-teman. Jadi misalnya ini kita cek yang paling besar mana, 8, kita taruh di kanan. Kebetulan udah di paling kanan ya, berarti udah nggak perlu lagi cek lagi mana yang paling besar. 6 ya, 6, maka dia ditukar dengan 5, ditaruh di situ. Nah, selanjutnya cek lagi dari sisanya ya, sisa 4, 5, 1, 0 ini yang paling besar yang mana? Oh, yang 5. Tinggal 5 ditempatkan di sampingnya 6. Terus sampai dia selesai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini jumlah pertukaran dan juga perbandingan dan juga pertukaran datanya kan sedikit, dimana tentunya dia akan lebih efisien dari metode yang sebelumnya. Itu untuk selection sort. Dibandingkan dengan pengurutan gelembung atau bubble sort yang sebelumnya, pengurutan dengan metode ini memiliki kinerja yang lebih baik. Operasi pertukaran hanya sekali saja dilakukan pada setiap langkah sehingga waktu pengurutan dapat lebih ditekan gitu. Maksudnya dalam waktu kali satu tahap tadi cuma sekali. Kalau yang bubble sort tadi satu tahap atau satu level dia berkali-kali nukernya, bandinginnya juga. Ini ya juga direkomendasikan ya karena udah masuk cepat juga dibandingkan bubble sort. Nah, yang terakhir adalah insertion sort. Nah, untuk metode ini intinya insert itu kan menyisipkan ya. Jadi ide dasarnya adalah menyisipkan elemen lari pada posisi yang tepat. Jadi menaruh ke dalam posisi yang tepat gitu ya. Nanti kalau nggak tepat nyakitin gitu ya. Ya kalau nggak tepat berarti dia tidak akan urut gitu ya. Jadi, tepat itu artinya dia sesuai urutan gitu. Nah, pencarian posisi yang tepat dilakukan dengan pencarian beruntun. Selama proses pencarian posisi yang tepat dilakukan pergeseran lari. Oke, ini urutannya. Misalnya nih adegan L1 dianggap sudah pada tempatnya. Langkah kedua harus dicari tempatnya yang tepat pada L sisanya 1 sampai 2 ya, dengan cara menggeser elemen. Mungkin kalau dilihat pusing ya, kita langsung ke praktiknya aja ya. Nah, di sini misalnya sama datanya seperti tadi. Yang pertama kita cek dulu 4. Dia akan dibandingkan dengan 6. Ya kan? Ini 4 dulu dia akan ngecek karena dia ya paling belakang, berarti dia sudah tidak akan dilakukan pertukaran, lalu akan dicek lagi angka 6 di sini. 6 akan dibandingkan dengan 4. Kalau ternyata dia lebih besar dengan 4, maka dia akan tetap di situ.
Selanjutnya 1. 1 akan dicek ya, dicek dengan 6. Dia lebih besar 6, maka lanjut lagi dicek dengan 4, dia lebih besar dari 4, terus habis. Kalau sudah habis berarti pasti dia berada di paling belakang, disisipkan di paling belakang. Lagi sama 0 bandingin sama 6, sama 4, lebih besar lagi, sama 1, lebih besar 1, maka 0 disisipkan di paling belakang. 5 dibandingkan dengan 6 lebih besar 6, tapi dibandingkan dengan 4 dia lebih besar 5-nya. Maka 5 ditaruh di sini, sehingga bergeser. Seperti itu. 8 bandingin sama 6 udah jelas besar 8, maka dia tetap di situ. Seperti itu teman-teman, untuk extension sort, kelemahan metode sisip terletak pada banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat untuk elemen lari. Tadi dia ngecek-ngecek gitu juga ya setiap kali ini. Untuk lari yang jumlahnya besar ini tidak praktis. Dimana dari ketiga tersebut, dari 3 metode yang sudah kita pelajari tadi, itu yang paling baik itu adalah yang selection sort. Karena kita lihat tadi pertukaran dan juga perbandingan dan pertukarannya itu sangat sedikit sekali dibandingkan kedua metode, yaitu insertion sort sama bubble sort tadi. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa mempelajari visualisasi yang lebih lebih enak lagi dengan cara teman-teman bisa masukkan data-data sesuai keinginan teman-teman, dan juga silakan nanti bisa dipraktekkan di dalam link yang ada di sini ya. Itu untuk visualisasi saja. Nanti di pertemuan praktikum kita akan mencoba membuat sebuah atau mengetikkan kode program yang berisi metode-metode atau implementasi dari metode-metode yang kita pelajari tadi. Oke, mungkin itu untuk pertemuan atau video kali ini terkait sorting, bubble sort, selection sort, dan juga insertion sort. Oke, di sini ini kemarin waktu saya di Manimbo Beach ya, bagus banget. Warna airnya juga bagus banget. Sebenarnya ini kurang bagus karena kemarin pas agak sedikit mendung gitu ya. Kalau panas bagus lagi. Jadi sebenarnya ini kalau pas lagi surut itu pasirnya itu bisa nyampe ke pohon atau ranting-ranting yang ada di belakang itu, atau apa namanya itu, kebun kecil gitu ya. Cuman ini karena agak sore kemarin, jadi air sudah naik, jadi tetap kelihatan walaupun tidak bisa jalan ke sana ya, walaupun sebenarnya bisa sih, cuma karena airnya agak lumayan, mungkin 1 lutut gitu, jadi malas aja gitu. Oke, mungkin itu terkait refreshing di akhir pertemuan ya, atau di akhir video. Semoga teman-teman bisa main ke sini suatu saat nanti. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat subscribe yang belum subscribe, dan juga komen, like, dan share ke teman-teman. Oke, saya akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas dosen, jalan-jalan.